Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afinda Dewi Nindasari. Saya salah satu pengampu di mata kuliah kewirausahaan, yang mana pada teori ke-10 ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait dengan manajemen keuangan di UKM. Namun sebelum dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, saya langsung next. Tujuan pembelajaran di materi manajemen keuangan dan di UKM ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu nantinya menjelaskan manajemen keuangan untuk UKM. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk dapat menghitung yang namanya break-even point. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan laporan keuangan untuk UKM. Nah, apa sih manajemen keuangan? Nah, manajemen keuangan merupakan cara pengelola sumber-sumber dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis. Di suatu bisnis, semua orang yang melakukan bisnis itu tidak mungkin tidak menginginkan suatu keuntungan, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengelola keuntungan ini? Nah, salah satunya adalah dengan mengelola keuangan dengan baik, secara efektif dan efisien. Ketika pengelolaan uang itu dilakukan secara baik atau bijak, maka arus kas yang akan dimiliki perusahaan, keuntungan yang didapatkan perusahaan akan memberikan hasil yang efektif. Apakah uang itu nanti bisa digunakan untuk investasi kembali, atau uang itu bisa untuk menjadi modal. Nah, itu salah satunya keuntungan jika suatu pelaku usaha dapat memanage uangnya dengan baik. Selain itu, manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh dana. Nah, tidak dapat dipungkiri seorang pelaku usaha pastilah menginginkan keuntungan, ya. Dari keuntungan itu diharapkan perusahaan ini nanti bisa menggunakannya untuk menambah modal lagi. Nah, dari kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan cara apa? Oh, bagaimana sih mengelola keuangan perusahaan dengan baik? Bagaimana bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan? Dan seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari manajemen keuangan? Yaitu intinya adalah memaksimalkan keuntungan melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan itu secara sistematik. Jadi ini ada ilmunya, teman-teman, ketika ingin mengelola keuangan. Ya, walaupun banyak ya mungkin pelaku usaha zaman dahulu gitu ya, dia nggak tahu nih teorinya, nggak tahu nih caranya. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka dapat melakukannya dengan apa? Dengan by learning by process. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman sekalian sudah sedikit akan memahami, cara mengelola keuangan itu gambaran teorinya seperti ini. Nah, ini nanti bisa diaplikasikan ketika teman-teman nantinya membuat proposal bisnis, atau teman-teman nantinya ketika sudah memiliki bisnis bisa mengelola uang dengan baik dengan pegangan ini. Nah, di sini ada kata-kata keuntungan. Keuntungan ini apa? Keuntungan merupakan nilai lebih yang diperoleh melalui operasi usaha, baik dalam bentuk material maupun non-material. Nah, apa sih yang masuk ke non-material? Seperti knowledge, skill, experience. Nah, itu masuk dalam keuntungan. Saya menambah relasi nih karena saya mampu mengelola keuangan yang baik, dan begitu. Dalam pengelolaan yang baik ini, ternyata saya berhasil nih menambah pendapatan di luar usaha saya, misalnya menjadi pengisi acara di seminar atau memberikan pelatihan. Nah, seperti itu.
Yang selanjutnya, nilai material jelas akan mendapatkan uang. Ya, keuntungan itu dapat berupa uang. Yaitu yang kedua ada aset, asetnya bertambah seperti itu. Nah, kalau tadi kita membahas tentang manajemen keuangan, nah, kalau manajemen keuangan sendiri di UKM itu seperti apa? Ya, sama intinya. Memanage keuangan atau manajemen keuangan yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro kecil untuk mengelola bisnisnya, gitu, teman-teman. Nah, pengelolaan keuangan dalam lingkup UKM ya, itu harus lebih simpel, sederhana, dan aplikatif. Namun tetap dalam ketentuan standar yang lazim. Kenapa? Karena UKM ini masih dalam bentuk kecil ya, usaha kecil menengah. Tidak akan menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang rumit gitu, yang jelimet lah istilahnya seperti itu. Tapi di sini nanti akan dijelaskan bagaimana dasarnya dalam pengelolaan keuangan yang nantinya akan membantu si pelaku usaha dengan pengelolaan keuangan yang baik itu membuat laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan yang ada neracanya, ada laba ruginya, sehingga apa? Dari laporan keuangan yang dihasilkan itu, nantinya si pelaku bisnis bisa mengajukan modal ya berdasarkan dari laporan keuangan itu, bisa ke bank atau bisa mencari investor yang lain seperti itu. Manajemen keuangan ini perlu mempertimbangkan karakternya yang memiliki kecepatan perputaran dan jenis usaha yang relatif sederhana, baik dalam skala usaha maupun SDM-nya. Nah, ini juga sangat membantu ketika nantinya ya di UKM itu biasanya tidak terlalu banyak SDM-nya, teman-teman. Mungkin hanya sekitar 5 gitu ya, mungkin. Jadi di situ bisa nanti dia ada di bagian produksi, ada di bagian keuangan. Nah, keuangan ini sebenarnya rigid. Ada bagian keuangan sendiri, ada bagian kasir sendiri, akuntansi sendiri. Namun, ketika lingkupnya masih usaha kecil menengah, pastilah ada beberapa orang yang akan merangkap dalam kegiatan tersebut. Gitu. Jadi, kenapa di sini dijelaskan bahwa penggunaan pengelolaan keuangan sederhana itu sangat membantu dalam membuat laporan keuangan untuk si usaha kecil menengah. Nah, ini pencatatan keuangan sederhana. Nah, setiap transaksi dalam kegiatan usaha haruslah dicatat dan disusun dengan baik. Penyusunan dalam bentuk catatan akuntansi sederhana melalui proses akuntansi dengan alur diagram sebagai berikut. Untuk pencatatan ya akuntansinya ini dimulai dari identifikasi pengumpulan data dulu. Nah, identifikasi pengumpulan data itu berdasarkan apa? Berdasarkan bukti nota-nota, nota masuk, kwitansi, nah seperti itu. Lalu proses pencatatan transaksi. Nah, pencatatan ini dimasukkan ke dalam buku pembukuan atau buku catatan kas yang dimiliki oleh pelaku usaha. Lalu di bagian keuangan, misalnya kalau hanya satu ya, bagian keuangan dia akan menggolongkan dan mengelompokkan. Gitu. Dikelompokkan ini lalu diikhtisar. Ikhtisar itu lalu dibuatlah secara sederhana laporannya, lalu nanti terbentuk laporan dari sini ya, pencatatan transaksi, lalu digolongkan atau dikelompokkan, lalu ikhtisar. Dari ikhtisar ini berhasil mendapatkan yang namanya laporan akuntansi, lalu analisis data akuntansi, lalu ini yang nantinya akan dikomunikasikan. Namun ini adalah lingkup teman-teman di keuangan ya. Jadi mungkin terlihat sangat rigid. Nah, bagi pelaku usaha yang baru, mungkin dari teman-teman yang bukan backgroundnya ekonomi, ya, untuk pencatatan keuangan sederhana mungkin bisa dimulai dengan nanti
memiliki buku catatan pembukuan terlebih dahulu, lalu mengelompokkan mana yang masuk kas masuk, mana yang masuk kas keluar. Lalu dari kas masuk itu dipisah lagi mana yang masuk dari pendapatan dan bukan pendapatan usaha, lalu pengeluarannya atau kas keluarnya juga dapat dikelompokkan dengan mana kas yang digunakan untuk kas keluar untuk kegiatan usaha dan kas keluar yang bukan masuk dalam kegiatan usaha tapi masih dalam lingkup operasi si pelaku bisnis. Nah, lanjut, ada biaya dalam bisnis atau cost. Pasti suatu bisnis itu akan menghasilkan cost juga, teman-teman. Pasti membutuhkan cost karena suatu barang atau jasa yang dihasilkan itu nanti akan memuat yang namanya cost, biaya-biaya. Nah, cost itu apa? Biaya merupakan pengeluaran atau ekspenditur guna memperoleh manfaat. Nah, manfaat dapat berwujud apa? Ada bahan, ada alat, dan ada jasa. Nah, jasa ini bisa berupa upah, sewa, atau upah tenaga. Nah, setiap biaya adalah pengeluaran gitu. Namun terdapat perbedaan pencatatan berdasar penerimaan manfaatnya. Yang pertama, jika belum diterima manfaatnya seperti pembelian harta tetap, biaya disebut sebagai deferred cost dan dicatat dalam neraca sebagai harta atau aset. Jika sudah diterima manfaatnya, biaya itu disebut expired cost dan dicatat dalam income statement sebagai beban pendapatan. Jadi ada dua pengkelompokan biaya ya. Yang pertama jika belum diterima manfaatnya, yang kedua jika sudah diterima manfaatnya. Maksudnya apa di sini? Ketika kita sewa, contohnya ya, ketika kita sewa gedung gitu, kita sewa selama 5 tahun atau sewa setahun. Pada setiap kita sewa itu, kita akan mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk sewa tersebut. Jadi kita membayarnya di awal. Ketika kita membayar di awal, itu sudah bisa dikatakan sebagai kita sudah mengeluarkan cost tadi. Nah, ketika kita mengeluarkan cost tadi, itu pembayaran untuk 12 bulan. Nah, sedangkan manfaatnya mungkin baru kita rasakan itu baru di bulan pertama, sedangkan bulan 11-nya itu belum kita rasakan manfaatnya. Nah, itu contohnya. Nah, kalau sudah diterima manfaatnya, itu sebagai apa? Ya, beban-beban yang nantinya itu mendukung si pendapatan. Misalnya kita membeli bahan baku langsung untuk proses untuk produksi. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, ada juga pengeluaran yang tidak mendatangkan manfaat. Nah, misalnya ada kerusakan produk, kehilangan, kebakaran. Nah, ini juga merupakan biaya tapi masuk dalam kategori loss. Yang nantinya akan dicatat di laporan laba rugi juga. Berdasar jenis penggunaannya, biaya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama investasi dan modal kerja. Jadi penggunaan biayanya itu bisa untuk investasi atau modal kerja. Nah, investasi itu yang seperti apa? Biaya modal tetap yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang modal. Dalam konteks manajemen keuangan, modal tetap digunakan untuk membiayai atau memenuhi harta tetap. Dicatat dalam neraca sebagai harta tetap. Nah, biaya investasi ini contohnya membeli gedung, membeli kendaraan, sewa gedung, sewa kendaraan. Nah, ini yang dinamakan dengan biaya investasi. Nah, biaya modal kerja contohnya apa? Atau pengertiannya apa? Merupakan jumlah seluruh aktiva lancar, modal kerja kotor, sedangkan satunya lagi modal kerja neto itu berdasarkan dari selisih aktiva lancar atas hutang lancar.
Nah, biaya modal kerja diperlukan untuk membiayai perputaran roda operasi usaha untuk memperoleh si laba. Jadi ada dua ya perbedaan biaya. Yang pertama investasi, yang kedua adalah modal kerja, yang mana ada biaya untuk mendapatkan modal. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini komponen-komponen biaya investasi ya. Biaya investasi yang diperlukan dalam usaha mikro kecil relatif sederhana umumnya teman-teman. Nah, misalnya di sini ada contohnya untuk produksi telur asin. Komponen biaya investasinya terdiri dari apa? Ada biaya perizinan, bangunan, tanah, kendaraan, alat produksi dan pengemas, peralatan. Nah, itu. Jadi ya, di sini ada contoh-contoh biaya investasi. Ini ada jumlahnya berapa, harga persatuannya berapa, jumlahnya berapa. Nah, umur ekonomisnya juga ada, teman-teman. Nah, ini yang umur ekonomis tadi yang saya informasikan bahwa ada yang masuk ke biaya yang sudah manfaatnya sudah didapatkan dan ada yang belum didapatkan. Ada nilai penyusutan dan ada nilai sisa. Nah, jika berdasarkan keterkaitan dengan produk yang dihasilkan atau operasi, nah ini ada dua, ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Biaya tetap itu apa? Biaya yang jumlahnya itu tidak terpengaruh oleh perkembangan jumlah produksi atau penjualan dalam 1 tahun. Jadi biayanya itu tetap teman-teman, tidak ada perubahan sama sekali. Contohnya apa di sini? Ada gaji, ada bunga pinjaman, ada biaya koran atau majalah berlangganan, seperti itu. Nah, biaya variabel ini apa? Biaya yang besar kecilnya itu sama atau selaras dengan perkembangan produksi atau penjualan setiap tahunnya. Nah, di sini maksudnya jika penjualannya bertambah, maka biaya variabelnya jika produksi barang yang diproduksi bertambah, maka biaya variabelnya itu juga akan bertambah. Gitu. Jika mengalami penurunan, maka biaya variabelnya itu juga akan menurun. Nah, kalau biaya tetap ini garisnya sama, kurvanya. Ya, contoh kalau kurva itu tetap. Mau kegiatan produksinya sebanyak apapun, selama apapun, ya tetap biayanya. Sedangkan kalau biaya variabel, dia terkait dengan produksi atau penjualannya. Contohnya apa ini? Upah tenaga kerja tidak tetapnya, biaya komisi penjualannya, nah itu biaya listrik, nah seperti itu. Jadi itu contoh dari biaya yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Nah, ketika berbicara terkait dengan biaya tetap dan biaya variabel, kita akan memasuki yang namanya titik impas atau break even point. Apa itu break even point? Break even point ini adalah seluruh biaya yang ditimbulkan ya sama dengan total penjualan yang diperoleh. Sehingga perusahaan itu tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian. Artinya apa? Yang dijual dengan yang yang dihasilkan dengan yang dijual ini sama. Jadi tidak ada keuntungan ataupun kerugian, impas gitu teman-teman. Jadi break even point ini istilahnya kasarannya dalam artian impas. Dia tidak dalam keadaan untung atau dia tidak dalam keadaan rugi. Gitu. Dalam menyusun BEP ini harus ada 3 elemen yang masuk dalam penghitungannya. Yang pertama ada si biaya tetap atau sering disebut dengan fixed cost, ada biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga ada harga penjualan.
Nah, apa tujuan dari BEP ini? Yang pertama tadi, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar si perusahaan itu tidak mengalami yang namanya kerugian. Nah, jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produk minimum yang harus dibuat. Kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan, atau dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Yang ketiga, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. Ya, kalau lebih kecil dari BEP, otomatis usahanya itu dapat dinyatakan rugi, teman-teman. Selanjutnya, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Sehingga analisis terhadap BEP merupakan alat untuk perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan untuk kegiatan produksi, agar produk yang dihasilkan itu menggunakan biaya yang minimal gitu, teman-teman, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, penghitungan untuk si break even point ini ada dua. Pertama, untuk break even point per unit, ya, per unit itu berarti apa? Si fixed cost atau biaya tetap itu dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan variable cost-nya. Gitu. Dan untuk BEP-nya secara nominal itu sama seperti penghitungan BEP per unit, nanti dikalikan dengan harga jual per unitnya. Jadi itu ya. Jadi di sini penghitungannya untuk BEP atau break even point itu dari total fixed cost dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan si variable cost-nya. Dan untuk mencari nilai nominalnya si rumus BEP atau di tingkat pendapatan berapa itu BEP itu tinggal dikalikan dengan harga jual per unit. Nah, di sini ada contohnya penghitungan. Ada contoh pertama, ini ada usaha boneka tangan. Dia memiliki biaya seperti ini. Biaya produksi variabel per unit ada 12.500. Ada komisi penjualan itu 2,5%-nya dari penjualan. Nah, biaya tetapnya yang dikeluarkan ada biaya produksi tetap dan ada biaya penjualan dan administrasi. 2.250.000. Nah, harga jualnya itu ada 50.000, teman-teman. Nah, dari ini berapakah BEP-nya? Nah, di sini bisa dicari dulu total fixed cost-nya. Oh, fixed cost-nya itu ada biaya produksi tetap dan ada penjualan administrasi. Jadi totalnya ada 7.250.000. Lalu ada biaya variabel. Biaya variabelnya dari apa saja? Oh, biaya produksi variabel per unit ditambah dengan komisi penjualan. Penjualannya berapa? Nah, ini 50.000. Jadi untuk harga jualnya nanti per unit yang terjual itu ada komisi penjualannya 2,5%-nya dari harga jual. Sehingga biaya variabelnya berapa? Oh, 13.750. Untuk BEP per unitnya berapa? Fixed cost tadi dibagi dengan dengan harga jual dikurangi dengan variable cost. Sehingga didapatlah break even point per unitnya ada 200 unit. Artinya apa? 200 unit ini adalah unit yang ketika dijual pelaku usaha, si usaha boneka ini tidak mengalami kerugian maupun tidak mengalami keuntungan. Artinya impas. Nah, kalau BEP dalam rupiah seperti apa? Nah, 200 unit ini tinggal dikalikan nanti dengan 50.000. Sehingga dapatlah 10 juta. Nah, 10 juta ini artinya apa? Sama.
10 juta ini adalah kondisi ketika pelaku usaha itu tidak mengalami keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Nah, jika BEP per unitnya 200, namun barang yang ternyata terjualnya itu hanya 180. Berarti apa? Barang itu terjual di bawah BEP-nya. Ya, pelaku bisnis itu menjual barangnya itu di bawah nilai BEP. Maka apa? Maka pelaku usaha itu mengalami kerugian. Nah, kebalikannya jika yang terjual itu misalnya 210 unit, maka si pelaku usaha itu mengalami keuntungan. Keuntungannya berapa? Keuntungannya senilai dengan 10 unit yang terjual. Gitu. Nah, contoh yang kedua, ini Yanto ingin membuka warung mie ayam. Berikut gambaran perhitungan usaha mie ayam. Kalau yang tadi sudah dijelaskan, sudah ada biaya tetap, biaya variabel, tinggal melakukan penghitungan. Nah, kalau ini dia ada biaya investasi, teman-teman. Ya, dia pertama kali membuat usaha warung mie ayam, dia invest ada meja kursi, gerobak, alat masak, alat makan, dan perlengkapan lain-lain dengan total 5.950.000. Nah, biaya investasi totalnya ada 5.950.000. Biaya tetapnya per bulan itu ada penyusutan, ya. Ada penyusutan dari meja, gerobak, alat masak, sewa tempat, dan lain-lain. Totalnya adalah 543.400. Nah, kenapa di sini investasi tadi masuk ke biaya tetap? Karena ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan di awal oleh perusahaan dan akan digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, untuk per bulan ini, si pelaku usaha akan melakukan atau akan menggunakan biaya penyusutan ini sebagai biaya tetapnya. Nah, lanjut lagi biaya variabel. Nah, biaya variabelnya itu apa? Ada pembelian bahan baku. Bahan baku, ada biaya pembelian gas, ada biaya pembelian listrik. Nah, total biaya variabelnya itu ada 3.200.000. Nih ya, 3.200.000. Tadi ada biaya tetapnya senilai 543.400. Dan di sini ada biaya variabelnya senilai 3.200.000. Nah, ini adalah biaya variabel per bulan, teman-teman. Nah, di sini ada asumsi jika penjualan dalam 30 hari atau 1 bulan itu 30 mangkok per harinya, ya, per harinya 30 mangkok. Berarti dalam 1 bulan itu pelaku bisnis kira-kira akan menjual sebanyak 900 unit. Nah, 900 unit per bulan. Ini asumsinya ya. Lalu biaya variabel per unitnya menjadi berapa? Dari biaya variabel 3.200.000 ini, ya, 3.200.000 ini kan per bulan, dibagi dengan 900 unit per bulan. Sehingga menghasilkan berapa? Satu mangkoknya akan dikenakan biaya variabel sebesar 3.600 gitu. Jadi biaya variabelnya per mangkoknya itu dikenakan sebesar 3.600 rupiah. Gitu. Ini merupakan biaya variabel per unit. Sehingga kalau harga mie ayamnya itu diasumsikan dengan nilai harga atau buat senilai 7.500, BEP per unitnya berapa? Dari fixed cost tadi dibagi dengan apa? Dengan harga unit, ya, harga per unit dikurangi dengan variabel per unit. Sehingga apa? Ada 140 mangkok. Nah, ini analisisnya apa?
untuk si Yanto ini agar dia tidak untung, agar dia tidak rugi, dan namun tidak untung, dia harus menjual sebanyak 140 mangkok per bulan gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, 140 mangkok ini kalau di BEP kan ya, di BEP rupiah, atau dijadikan berapa sih kira-kira kalau dalam bentuk nominal gitu, 140 mangkok ini dikalikan dengan 7.500 atau harga jualnya. Senilai berapa? 1.050.000. Sehingga apa? Kalau si Yanto ini dapat menjual sebanyak 145 mangkok, maka dia akan mengalami keuntungan ya sebesar 5 mangkok yang terjual. Nah, ini contoh ketiga. Ada fixed cost, satu toko lampu, harganya 200.000. Lalu variable cost, 5.000 per unit, harga jualnya 10.000 per unit. BEP-nya berapa? Dari penghitungan ini, lalu didapatlah 40 per unit ya. Sama, artinya perusahaan perlu menjual 40 unit lampu agar terjadi break even point. Pada penjualan unit ke-41, toko lampu itu mulai memperoleh yang namanya keuntungan. Sama ini dikalikan dengan harga jual mendapatkan 400.000 rupiah. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan break even point. Kita lanjut dengan sumber dana, yang mana sumber dana yang akan dimiliki oleh si pelaku usaha dan yang akan diusahakan oleh si pelaku usaha. Yang pertama dari modal sendiri ya. Ya, kalau dari modal sendiri berarti apa? Berasal dari milik si pelaku usaha itu sendiri atau beberapa investor yang membuat proyek untuk kegiatan usaha tersebut. Yang kedua, pinjaman dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini bisa dari bank, lembaga keuangan non-bank, atau supplier. Nah, kalau pinjaman itu nanti akan menimbulkan yang namanya bunga, gitu teman-teman. Nah, sumber dana itu dari mana? Ada yang tadi ya, modal sendiri, kerjasama, ada dari modal pinjaman. Kalau modal sendiri ini pemiliknya tunggal, atau misalnya dia si pelaku usaha itu sendiri. Misalnya kayak tadi contoh Yanto. Nah, Yanto ini berarti contoh tadi dia masuk ke dalam kategori sumber dana yang berasal dari modal sendiri. Nah, kalau dengan modal sendiri dia akan bebas menentukan jalannya usaha karena dia sendiri yang punya, dia sendiri yang running kegiatan usahanya. Terbebas adanya dari beban pembiayaan, disiplin atas penggunaan dana, karena tidak ada tekanan pengembalian dari si pihak luar. Artinya apa? Si pelaku usaha itu bisa lebih fleksibel dalam menggunakan uang yang diperoleh di usahanya tersebut. Sedangkan untuk modal kerjasama, dia melibatkan pihak lain, misalnya dia join dengan rekannya, dia join dengan usaha yang lain, itu yang dinamakan si modal kerjasama. Adanya pembagi resiko bisnis dengan pihak lain. Nah, kalau modal sendiri tadi ya keuntungan maupun resiko gagal atau resiko kerugian akan ditanggung sendiri. Nah, kalau modal kerjasama ini keuntungan dan resiko pasti akan dibagi sesuai dengan proporsinya. Misalnya kalau ada pembagian ya prosentase pembagian laba rugi atau modal, nah itu sesuai dengan kesepakatan di awal. Kalau modal pinjaman, tentu saja ya tadi ada dari lembaga perbankan dan non perbankan. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan terkait dengan sumber dana. Kita lanjut dengan neraca.
Nah, neraca ini atau neraca ini masuk ke dalam laporan keuangan, teman-teman. Laporan keuangan itu terdiri dari apa? Dari neraca, laba rugi, dan laporan modal gitu. Nah, neraca itu sering disebut dengan laporan posisi keuangan, yang mana dia menggambarkan si aktiva atau harta kekayaan si perusahaan, kewajiban yang dimiliki perusahaan, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Nah, dari neraca itu di dalamnya berarti apa? Ada komponen aktiva, kewajiban, dan modal. Ya, komponennya ada aktiva, kewajiban, dan modal. Aktiva itu adalah aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban itu adalah hutang misalnya yang dimiliki oleh perusahaan, dan modal itu modalnya dari siapa aja nih dalam kegiatan usaha itu. Nah, aset itu pasti akan sama dengan kewajiban dan modal. Yang mana aset itu akan didapatkan itu berasal dari adanya kewajiban dan modal si usaha. Nah, ini ada contoh neraca. Ini contoh yang lazim digunakan ya, ada aktiva, ada pasiva. Aktiva itu isinya aset-aset. Nah, aktiva itu nama lainnya aset, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ketemunya neracanya nanti aset, nah ini sama. Aset dan aktiva ini sama ya. Aset di sini, total aset. Nah, ini sama dengan tadi. Aset sama dengan kewajiban dan ekuitas atau modal. Sehingga apa? Nilai yang tercantum di sini ya harus sama dengan nilai total yang ada di sini. Kalau misalnya nilai aset atau aktivanya itu tidak sama dengan total kewajiban dan ekuitas, berarti ada yang salah. Jadi kiri harus sama dengan yang kanan. Lanjut, tadi ada neraca, sekarang ada rugi laba. Laporan rugi laba ini menggambarkan kinerja perusahaan dalam upaya mencapai tujuan selama periode tertentu. Nah, kita akan melihat bahwa si usaha tersebut mengalami keuntungan atau kerugian itu dilihat dari laporan rugi laba, teman-teman. Kalau yang neraca tadi melihat berapa sih posisi kekayaan usaha tersebut, berapa sih kewajiban si usaha tersebut, berapa sih modal si usaha tersebut. Nah, kalau si rugi laba ini, laporan rugi laba untuk melihat apa? Oh, berapa sih keuntungan yang didapatkan usaha tersebut, atau kalau ada kerugian. Kinerja tersebut diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Komponennya ada pendapatan dan biaya. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada pendapatan ya, penjualan, ada dikurangi dengan harga pokok penjualan dulu, baru didapatlah laba kotor ya. Laba kotor itu adalah laba yang didapatkan sebelum dikurangi dengan beban-beban yang digunakan. Begitu. Ada laba usaha di sini. Nah, ini jika ada pendapatan di luar usaha, pendapatan sewa, biaya bunga, laba sebelum pajak, adanya pajak dikurangi pajak, lalu laba bersih. Selanjutnya ada arus kas. Nah, arus kas ini adalah ada ya laporan. Jadi laporan tadi ada laporan neraca, laporan laba rugi, ada laporan modal, namun di sini tidak dijelaskan dulu. Lalu ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini digunakan untuk apa? Untuk menggambarkan arus kas penerimaan dan pengeluaran kasnya si perusahaan selama periode tertentu, yang digunakan nanti sebagai alat perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian likuiditas perusahaan. Nah, likuiditas ini apa? Likuiditas itu untuk mengetahui si perusahaan ini keluar masuk uangnya gimana gitu. Apakah
kebanyakan keluar atau keluarnya sedikit nih. Oh, apakah uang kasnya ini banyak yang masuk atau yang masuknya sedikit. Nah, inilah fungsinya si laporan arus kas untuk melihat nih perputaran kasnya ini sudah efektif atau efisien atau belum. Komponennya terdiri dari kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Nah, ini ya, aktivitas operasi adalah segala transaksi dan kejadian yang masuk dalam penentuan laba bersih. Investasi itu transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aktiva yang tidak dijual kembali. Aktivitas pendanaan berkaitan dengan kas yang didapatkan atau dikembalikan kepada pemilik modal atau kreditor. Kalau aktivitas operasi ini ya segala transaksi yang terkait dengan kegiatan usaha si perusahaan, misalnya ada piutang, misalnya seperti itu. Nah, aktivitas investasi itu apa? Transaksi yang kaitannya dengan pembelian atau penjualan si aset. Misalnya perusahaan beli gedung atau beli kendaraan, atau pada saat itu dia jual gedung, jual kendaraan. Nah, ini masuk ke aktivitas investasi. Nah, kalau aktivitas pendanaan ini kaitannya dengan tadi, ada modal dan ada hutang. Seperti itu. Ini contoh arus kas ya. Ada dua contoh di sini. Arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Ya. Nah, ini juga ada contohnya lagi, sebetulnya sama. Tidak ada yang beda, hanya yang tadi masuk ke dalam penghitungan langsung dan tidak langsung. Nah, ini adalah slide terakhir terkait dengan usaha kecil mudah terjerumus dalam masalah manajemen kas. Gitu. Manajemen kas itu berhubungan dengan manajemen keuangan, teman-teman. Bagaimana kas yang dimiliki ini dapat dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan kinerja si perusahaan. Nah, ada beberapa kesukaran umum di manajemen kas. Yang pertama, pengawasan intern yang buruk. Nah, ini pengawasan intern yang buruk itu terjadi karena apa? Misalnya tadi, bagian kasir dan pencatatan itu tidak terpisah. Ya, karena mungkin UKM ini masuk ke dalam golongan yang kecil kegiatan usahanya sehingga tidak memerlukan banyak SDM ya. Seringkali SDM ini merangkap jabatan sehingga apa? Pengawasan internnya menjadi kurang gitu. Harusnya akan ada kasir sendiri dan bagian keuangan sendiri untuk menghindari apa? Terjadinya itu tindak kecurangan. Yang kedua, perencanaan kas kurang. Apabila tak mampu memperkirakan kebutuhan kas, maka berisiko kas minus saat operasi. Nah, ini tidak adanya perencanaan kas. Misalnya dia mendapatkan keuntungan, tapi ternyata uang yang didapatkan ya dari keuntungan itu tidak dikelola dengan baik misalnya. Contohnya malah digunakan untuk investasi, misalnya dia membeli gedung atau membeli kendaraan, yang mana itu belum diperlukan oleh si pelaku usaha, misalnya seperti itu. Bukan untuk kegiatan operasinya, menambah kuantiti operasinya atau jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, ini juga bisa merancaukan kas yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, penyimpanan atau alokasi dana yang tidak tepat. Misalnya, memiliki kas yang banyak buru-buru beli tanah ya, contoh tadi. Padahal tanah itu sulit menjadi liquid ya, teman-teman. Maksudnya liquid ini, tanah itu sulit untuk dijual secara cepat. Yang keempat, kesalahan memberikan piutang dan tidak mampu mengendalikan tagihan. Biasanya pelaku usaha ini banyak nih menggelontorkan, banyak memberikan peluang kepada konsumennya, silahkan hutang, tapi dalam pengembaliannya nanti sulit. Nah, ini juga akan mengganggu likuiditas si pelaku usaha.
Yang kelima, kelemahan mengendalikan biaya atau lemahnya si manajemen biaya. Misalnya overhead berlebihan, biaya administrasi. Misalnya overhead ini kaitannya dengan ini ya. Misalnya contohnya listrik. Misalnya produksinya selesai di jam 4, tapi untuk lampu, kipas misalnya yang ada di tempat usaha tersebut belum dimatikan sampai malam. Nah, contohnya seperti itu. Itu adalah kelemahan untuk mengendalikan biaya. Ada faktor lain, mungkin ada faktor lain ya yang belum dimasukkan di sini, namun ini secara gambaran umumnya merupakan kelemahan dalam pelaku bisnis terkait dengan pengelolaan kas yang dimiliki. Nah, ini adalah referensi yang digunakan. Dan oke, telah selesai materi kita. Semoga dapat membantu teman-teman untuk memahami materi terkait dengan manajemen keuangan untuk UKM. Nah, silahkan teman-teman nanti jika ada yang ditanyakan, langsung bisa berdiskusi di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.